Halo semuanya, nama gua Adi Kesuma dan selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan bahas hal yang mungkin bisa ngerubah hidup kalian dan gua juga sih, yaitu cara mengubah pikiran negatif jadi positif. Banyak dari kita tanpa sadar sering terjebak dalam pikiran-pikiran negatif yang bikin kita nggak maju-maju. Tapi tenang, di video ini gua bakal kasih tips praktis yang didukung oleh data. Dan gua bakal kasih juga contoh orang-orang sukses yang berhasil mencapai puncak dengan mengubah mindset mereka. So, kalau kalian pengen tahu gimana caranya, jangan skip video ini ya. Sebelum kita masuk ke cara mengubah pikiran negatif, penting untuk kita memahami kenapa pikiran negatif itu muncul. Menurut penelitian dari National Science Foundation, rata-rata manusia memiliki sekitar 12.000 hingga 60.000 pikiran per hari. Dan dari jumlah tersebut, 80% adalah pikiran negatif dan 95% adalah pikiran yang berulang dari hari sebelumnya. Ini artinya kebanyakan dari kita sering berada dalam pola pikir yang tidak produktif, bahkan merugikan. Kenapa ini terjadi? Pikiran negatif sebenarnya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri kita. Otak kita secara evolusioner didesain untuk lebih fokus pada ancaman sebagai cara untuk melindungi diri. Di masa lalu, manusia lebih sering menghadapi bahaya fisik seperti predator dan otak merespon dengan memperhatikan hal-hal yang bisa beresiko. Tapi di zaman modern ini, ancaman yang kita hadapi lebih banyak bersifat psikologis, seperti kegagalan, penolakan, atau rasa malu. Sayangnya, otak masih merespons dengan cara yang sama. Akibatnya kita seringkali merasa takut, cemas, dan pesimis, bahkan saat tidak ada bahaya yang nyata. Poin penting pertama adalah kesadaran. Sebelum kamu bisa mengubah pikiran negatif, kamu harus sadar dulu kalau kamu sedang berpikir negatif. Misalnya, ketika kamu merasa ragu tentang kemampuanmu dalam pekerjaan atau merasa stres karena takut gagal, coba berhenti sejenak dan sadari. Oh, ini adalah pikiran negatif. Contoh nyata datang dari Oprah Winfrey, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Di masa mudanya, Oprah menghadapi banyak tantangan, termasuk kemiskinan dan pelecehan. Namun, dia mulai menyadari pola pikir negatif yang ada dalam dirinya dan mulai mengambil langkah untuk mengubahnya. Oprah sering berbicara tentang bagaimana kesadaran adalah langkah pertama untuk mencapai perubahan. Dia mulai dengan menyadari narasi negatif yang terus dia katakan pada dirinya sendiri, seperti, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak pantas untuk sukses." Begitu dia sadar akan pikiran-pikiran ini, dia bisa mulai mengatasinya. Setelah kita sadar, langkah berikutnya adalah mengganti narasi negatif dengan narasi yang lebih positif dan memberdayakan. Coba ubah, "Aku nggak bisa," menjadi, "Aku akan belajar sampai aku bisa." Jangan langsung berasumsi bahwa kegagalan itu pasti, tapi lihatlah setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Contoh lain datang dari Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX. Dalam berbagai wawancara, Musk sering menyebutkan bagaimana dia menghadapi rintangan yang tampak mustahil. Di tahun 2008, Tesla hampir bangkrut dan SpaceX gagal dalam 3 peluncuran roket pertamanya. Banyak orang yang bilang padanya bahwa dia akan gagal. Namun, alih-alih membiarkan pikiran negatif ini menguasai, Musk memilih untuk melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Dia mengganti narasi gagal menjadi proses pembelajaran, dan berhasil membawa Tesla dan SpaceX menjadi perusahaan besar yang sukses di dunia. Salah satu perbedaan mendasar antara pikiran negatif dan positif adalah fokusnya. Pikiran negatif berfokus pada masalah, sedangkan pikiran positif berfokus pada solusi. Ketika kamu menghadapi situasi sulit, daripada bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakan pada diri kamu sendiri, "Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini?" Contohnya adalah J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter. Sebelum terkenal, Rowling adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan. Naskah Harry Potternya ditolak oleh 12 penerbit, namun dia tidak membiarkan kegagalan itu menghentikannya. Dia fokus pada solusi, yaitu terus mencoba dan memperbaiki naskahnya. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil, dan sekarang Harry Potter menjadi salah satu karya fiksi terlaris sepanjang masa. Pikiran negatif seringkali datang dari rasa kekurangan atau ketidakpuasan.
Salah satu cara paling efektif untuk melawan ini adalah dengan melatih rasa syukur. Studi dari University of California menunjukkan bahwa orang yang rutin menulis hal-hal yang mereka syukuri setiap hari cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami stres. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal baik yang telah kamu alami. Mulai dari hal-hal kecil seperti bisa menikmati waktu bersama keluarga, kesehatan yang baik, atau bahkan prestasi kecil di tempat kerja. Dengan melatih rasa syukur, kamu akan menemukan bahwa hidupmu sebenarnya lebih penuh dengan hal-hal positif daripada yang kamu sadari. Mindfulness adalah teknik yang semakin populer karena kemampuannya dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan pelatih mindfulness, kamu bisa belajar untuk mengamati pikiranmu tanpa menghakimi. Ketika pikiran negatif muncul, daripada melawan atau merasa buruk karenanya, cukup amati dan biarkan berlalu. LeBron James, bintang NBA, adalah salah satu atlet yang secara terbuka membicarakan manfaat mindfulness dalam hidupnya. Dia menggunakan meditasi dan latihan kesadaran untuk membantunya tetap fokus di tengah tekanan pertandingan. Terakhir, pastikan kamu berada di lingkungan yang mendukung perubahanmu. Pikiran negatif seringkali dipicu atau diperkuat oleh orang-orang di sekitar kita. Lingkungan yang penuh dengan orang negatif bisa memperburuk keadaan, sedangkan lingkungan yang positif bisa membantu kita tumbuh. Tony Robbins, pelatih motivasi terkenal, sering mengatakan bahwa kita adalah cerminan dari 5 orang yang paling dekat dengan kita. Nah, itu dia cara-cara praktis yang bisa kalian terapkan untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif. Ingat, perubahan nggak terjadi dalam semalam, tapi dengan kesabaran dan konsistensi, kamu bisa mencapainya. Kalau kalian punya tips atau pengalaman pribadi, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Nanti gue baca kok. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Gua Adi Kesuma dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, selalu fokus pada hal-hal positif.